bab 5 ya, bab paruh fungsi ya. Tolong di bab 5 dibuka dan sama programnya ya. Kita masuk ke fungsi. Fungsi ini gunanya biasanya kalau digunakan untuk suatu permasalahan yang ada yang diulang-ulang gitu ya, lebih dari sekali biasanya. Nah, kalau kita tidak menggunakan fungsi bisa nggak? Bisa, tapi akan lebih panjang nih karena setiap kali kita memerlukan hal tersebut yang mau dikerjakan, maka perintah tersebut harus dibuat lagi. Kalau dengan fungsi nanti kita cukup memanggil fungsinya saja. Seperti dalam program fungsi yang dibuat dalam bahasa C, fungsi input output ya, saya in saya out. Kita tidak perlu setiap menginputkan membuat fungsinya, cukup memanggil fungsinya. Fungsinya apa? Saya out untuk keluar, saya in untuk masuk gitu ya. Seperti itu deh ya. Jadi nanti juga, tapi kalau hanya sekali dia digunakan itu fungsi dia tidak kelihatan hasilnya ya. Jadi dia adalah hal-hal yang berulang gitu digunakan. Nah, kemudian kalau program-program yang cukup kompleks banyak yang dibahas, maka hal tersebut dibagi menjadi fungsi-fungsi sendiri. Hal yang pertama, masukin fungsi pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Semakin sedikit permasalahannya, semakin mudah membuat programnya. Hanya dipecah. Satu masalah, satu fungsi. Itu namanya mendekomposisi tugas. Jadi kalau tugasnya kompleks, kita bagi-bagi. Semakin kecil dia, satu permasalahan, satu fungsi. Nah, waktu dia diperlukan, tinggal dipanggil fungsinya. Nah, itu tadi yang kedua ini ya, untuk hal-hal yang kompleks, itu biasanya kita buatkan fungsi sendiri. Fungsi ini seperti black box ya. Nah, kemarin contohnya POW, kita nggak tahu isinya itu seperti apa. Tapi yang penting kita jika inputkan sesuatu, outputnya pasti ini nih. Jadi POW dia ada dua inputnya. POW dalam kurung variabel pertama, kemudian koma variabel kedua. Artinya nanti dia akan mengerjakan variabel pertama itu dipangkatkan dengan variabel keduanya. Nah, kita programnya nggak tahu itu pokoknya. Jika dibuat perintah fungsi POW ini, makanya kalau fungsi dia ada kurung gitu ya. Itu juga ada kurung ya. Out ada kurung. In ya. Tipnya ya. Nanti juga SQRT, nanti cosinus, trigonometri ya, sinus, dan sebagainya. Itu dan kurung. Itu fungsi dia. Cuma dia sudah dimasukin ke dalam library-nya ya. Kita inputkan nanti ikut, dia output, atau nanti untuk perintah matematika atau untuk perintah mengatur data lebarnya atau nanti desimalnya ke belakangnya. Ini fungsi kurung. Jadi untuk membuat fungsi sama namanya sama dengan membuat variabel biasa. Tetapi dia dibuka dan ditutup oleh kurung kerawal. Nah, di mana nanti ada dua kemungkinan, ada isinya di dalam kurung ini, kurung biasa ya, kurung kerawal kurung biasa, dan diawali dan diakhiri oleh kurung kerawal dalam perintahnya ya. Kita buka kurung sama dengan fungsi main. Ada isinya, bisa juga tidak ada isinya nanti. Nah, yang kebanyakan nanti ada isinya di sini, argumennya namanya. Argumen. Ini juga harus kita definisikan. Bisa satu, dua, dan tiga. Kalau dipisah dengan koma, lebih dari satu. Kemudian, yang dikerjakan, di dalam buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Fungsi main kan juga gitu. Minimal satu kurung kerawal buka, tutup kan. Nah, tapi kemarin juga ada untuk menahan data. Jadi dia pause, itu fungsi juga. Fungsi dia untuk membersihkan layar, clear screen ya, itu fungsi juga. Fungsi itunya ya. Jadi dia sebenarnya adalah suatu fungsi itu ada urutan. Nah, sama program juga. Jadi kalau di bahasa Pascal itu subroutine namanya dia. Itu ada subprogram dengan fungsi. Jadi dia sejajar, fungsi itu sejajar. Jika lebih dari satu ya, fungsi yang disebut sejajar. Jadi letaknya di mana saja nanti. Sebelum fungsi main ya. Nah, ini dia tadi fungsi main, baru fungsi POW. Nah, POW itu kita langsung hasil ketahuinya kan. Tadi prosesnya dia itu akan menghitung 2 pangkat 3 dulu, baru dikeluarkan hasilnya.
Nah, baru kita langsung dapat hasil. Nah, proses ini kita nggak perlu tahu. Ada fungsi juga seperti itu, fungsi yang kita buat. Program lebih dari satu fungsi. Kalau kemarin kan masih hanya dalam satu fungsi. Kemudian fungsi itu ada dua, nanti dia yang tadi yang hasilnya tadi prosesnya ya, berarti dia ada argumennya kosong, ada yang ada isinya. Kemudian hasil dari fungsi tersebut juga ada dua. Jadi dia menghasilkan nilai, berarti dia mengirimkan ke fungsi pemanggilnya, dan yang tidak menghasilkan nilai, dia mengirim ke fungsi pemanggil akan berbeda. Kalau dia menghasilkan nilai, dia akan menggunakan perintah return. Return nilai apa, variabel apa yang kita kirimkan. Kemudian di fungsi pemanggil dia harus menerima variabel. Nah, ini. Kan fungsinya POW, dia akan disimpan di dalam set, harus ada ini. Nah, kalau fungsinya tidak menghasilkan nilai, ini variabel ini nggak perlu langsung aja POW, tapi ini tidak ada isi argumennya ya. Namanya POW kurung untuk kurung, udah fungsinya akan dipanggil, tapi dia tidak menghasilkan suatu. Kalau menghasilkan nilai tidak bisa. Pertama dia dikirimkan lewat return, diterima harus ada variabel yang diterima. Nah, kemudian ininya ada tidak argumennya itu tergantung. Jika fungsi tersebut menerima fungsi dari fungsi lain, data fungsi lain, berarti ini ada argumennya. Kalau tidak, berarti inputnya pada fungsi itu sendiri, outputnya juga pada hasilnya juga proses pada dia, nah dia ini kosong. Jadi dua kemungkinan nanti. Nah, seperti itu dia akan repot kalau data-datanya banyak. Nah, repot. Setiap itu dia akan sendiri. Dia tidak mewakili keuntungan dari fungsi lagi nanti. Jadi tadi kita nggak perlu tahu prosesnya, pokoknya jika saya masukin 2,3 dapatnya 8, 10,3 dapatnya 1000, gitu kan? Nah, gitu ya. 3,3 dapatnya 27. Nah, pokoknya prosesnya kita nggak tahu. Pokoknya tinggal dipanggil, cuman memanggilnya harus jelas ya caranya. Karena dia masukkan nilai, tapi ada variabelnya, kemudian nama fungsi. Dan ini fungsi program kita lebih dari satu fungsi yang terbuat. Ini seperti termostat untuk mengukur suhu gitu ya. Kita nggak tahu proses kerja, yang penting dia suhu sekian dia akan mati nih, atau akan saklarnya akan nyala. Seperti kalau panas dia akan dinyalakan kipas atau AC gitu ya. Karena kita set dia itu 25 derajat. Di atas 20 derajat dia akan menyalakan AC atau kipas. Di bawah itu dia akan mati lagi. Nah, pasnya akan mati. Saklarnya seperti saklar lah ya. Cuman dia untuk panas. Jadi kalau panasnya kita set itu sampai dia akan membuka. Ini contohnya, umpamanya untuk nama fungsi, tapi sama dengan variabel, harus kita sesuaikan dengan isinya apa. Boleh nggak sembarangan? Boleh saja. Tapi akan membingungkan kita sendiri. Sebut fungsi A gitu kan. Nah, itu apa kerjaannya sih? Jelas kan. Tapi ini boleh. Jadi contohnya nih kita mau membuat fungsi isi dari suatu kubus. Ini namanya volume kubus atau isi kubus gitu ya. Ini pakai tanda hubung supaya mudah membacanya. Buka kurung, tutup kurung. Nah, boleh nggak diganti A saja? Boleh. Ganti Z boleh gitu ya. Kemudian di dalam ininya nanti fungsinya sendiri, argumennya ini bisa berisi seperti ini ya. Namanya ya variabelnya apa? Pokoknya dia panjang sisi. Nah, jika dia seperti ini, berarti dia fungsi ini dia tidak menginputkan data di sama fungsi itu. Dia menerima dari kiriman dari fungsi lain. Dikirim dari fungsi lain masuk ke dia baru diproses. Hasilnya kalau dia menghasilkan data, dia akan dikirim menggunakan return. Jadi ada dua nanti ya. Ada prosesnya nanti hasilnya return. Nah, fungsi pemanggil hanya tinggal memanggil namanya. Pokoknya mau ditaruh di mana? Karena dia ini katakan double A sama dengan volume kubus. Buka kurung, tutup kurung. Dia pakai titik koma. Titik koma dia memanggil ya, sama dengan POW tadi. Kalau waktu dipanggil dia menjadi perintah pakai titik koma. Tapi kalau fungsi dia sendiri dia tidak boleh pakai titik koma. Nah, nanti dia buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal, kemudian dikirimkan di dalam kurung kerawal itu pakai return jika menghasilkan nilai. Ini contohnya membuat nama fungsi double fungsi volume kubus. Jadi volume kubus ini namanya adalah nama volume kubus, jenisnya double. Bukan ini argumennya atau variabel di dalamnya ini argumen dalam daftar kurung ya. Namanya variabelnya panjang sisi pakai tanda hubung ya. Jenisnya double. Nah, baru di sininya di bawah ini kurung kerawal tutup kurung kerawal. Nanti baru ada return. Jadi dia akan menerima data dari fungsi lain yang mengirimkan
Ya, waktu dia memanggil akan dikirim data. Jadi kita memberi nama fungsi tersebut ya, dan kemudian variabelnya. Ini bisa diberi, bisa juga tidak. Tapi jika dia dalam sini, ini programnya akan lebih sederhana. Dan dia berulang-ulang dipanggil, dia tidak akan menambah program. Tetapi jika inputnya di sini, tergantung kita input. Jika sekali input, ya inputnya sekali. Jika dua, bikin 2 kali, dan seterusnya. Ini tidak. 10 kali dia dipanggil dengan data yang berbeda, itu cukup sekali saja. Makanya dia pakai argumen. Kalau yang kosong, bisa juga. Tapi dia akan lebih panjang di dalam. Tidak fleksibel dia. Jadi kalau ada tambahan, tambah lagi. Terus tidak. Fungsinya tetap seperti itu, yang memanggilnya saja yang nambah. Kita juga kan output, tambah lagi satu baris output, tambah lagi, tapi kan di include-nya tetap aja ininya kan IO stream saja, karena sudah tinggal memanggil. Ini contohnya volume kubus, tapi antara panjang, lebar, dan tingginya sama. Makanya dia untuk volume dia hanya panjang sisinya saja yang diberi, panjang sisi, karena nanti volumenya adalah panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Boleh nggak? A dikali boleh, teman kita akan membingungkan. Kan sebaiknya nama variabel, nama fungsi itu disesuaikan dengan isinya. Isinya apa kira-kira? Kalau masalah uang ya berarti uang kan. Masalah gaji ya. Jangan masalah gaji informasi dikasih alamat aja nggak nyambung kan. Dia tidak menolak, cuma kita bikin programnya yang bingung. Lagi dia benar seperti ini. S kali S bisa, boleh. Tapi sebaiknya untuk memudahkan membaca, oh ini isinya ini. Oh fungsi ini isinya ini, datanya ini ya. Biar jelas. Ini tadi dia dikirimkan dengan return. Jadi return apa? Yang dihasilkan. Ini hasilnya adalah yang dikirimkan tadi diproses menjadi panjang sisi kali panjang sisi simpan di volume. Volumenya yang dikirim ke fungsi pemanggilnya. Jadi fungsi pemanggilnya akan memanggil dengan nama ini tadi volume kubus tadi namanya ya. Volume kubus harus sama. Buka kurung kemudian ini variabelnya juga. Harus sama. Jadi fungsi yang dibuat dipanggil juga seperti kita mengoperasikan ya harus pakai shout. Kalau tidak di error, tidak dikenal katanya nanti. Nah ini dia di dalam fungsi itu tersebut. Fungsi yang kita buat umpamanya fungsinya volume kubus. Jenisnya double. Kemudian variabelnya nanti yang mau menerima data definisional adalah panjang sisi dengan jenisnya juga double. Bilangan pecahan presisi ganda. Nah hasilnya apa? Dari data yang kita itu kemudian diapakan? Ya dikali panjang sisi dikali panjang sisi kali panjang sisi, disimpan di satu variabel, kemudian dikirimkan dengan return. Nah, ini sudah bisa, fungsi memanggil sudah bisa menerima datanya. Atau yang ini dia kita nggak mau pakai volume, langsung aja returnnya nih boleh. Return panjang sisi ini nggak ada, double volume nggak ada, volumenya langsung rumusan sini. Tapi ini kan jadi panjang nanti, sebaiknya disimpan dalam satu variabel, baru returnnya hasil dari variabel tersebut. Tapi boleh tidak dipakai langsung. Kalau yang agak repot, yang panjang direpotkan lebih baik. Tapi yang di bawah tidak salah. Ini contohnya, namanya fungsi yang dibuat tadi itu mau dikirimkan data dari fungsi main. Jadi bukan hanya fungsi main saja ya, fungsi lain juga nanti kalau lebih dari 2 ya, nanti dia akan bisa dikirimkan oleh fungsi lain. Ini fungsi main kebetulan hanya ada 2 fungsi dulu. Jadi dia volume kubus tadi kan namanya kan sama, volume kubus. Volume kubus. Isinya adalah 2. Karena kita buat konstanta dulu ya. Berarti 2-nya akan dikirim ke panjang sisi. Panjang sisi isinya 2. Kemudian dikirim ke sini panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Dapatnya 8. Return masukkan ke sini. Hasil 1 ini 8. Kemudian selesai itu dari dalam memori komputer. Kedua dikirimkan lagi 10 karena namanya sama volume kubus. Disimpan di hasil yang berbeda ya. Nah, 10 yang isinya tadi 2 dia akan menjadi 10 sekarang. Hasilnya jadi 10 dikali 10 dikali 10. Kalau pakai volume tadi dia ya sama, volumenya juga nintai 10 ya, 10 juga. 10 di sini kan 10 kali 10 itu 1000 volume. Kirimkan 1000. Ini enggak 10 kali 10 kali 10 dikirim. Boleh tujuannya. Jadi hasilnya di sini hasil 2 adalah 1000. Di sini dibuat dengan variabel yang berbeda. Kalau kita simpan dia dengan variabel sama, hasil 1 juga di sini. Yang terakhir saja yang tersimpan di sini. Yang pertama akan ditimpa. Walaupun kita kirim 2 kali. Tapi waktu tempat penyimpanannya hanya 1. Jadi yang lama, hanya variabel itu akan menyimpan data terakhir. Ya. Nah, kita coba panggil ininya program di bawah ya.
Nah, ini program 51. Program 51 copy paste ini program 51. Nanti ini ya masih konstanta ya. Jadi datanya itu hasilnya ini terus. Nanti saya copy dulu nih ya. Kamu juga copy ya ini ya. Nah, karena datanya konstanta, kita selalu konstanta dulu. Nanti kita akan masuk ke variabel. Ini dia volume fungsinya. Nah, ini kan banyak keterangannya ya. Ini program terdiri dari 2 fungsi. Data konstanta. Menghitung isi kubus. Ini dia. Menghitung volume sebuah kubus. Parameternya adalah panjang sisi. Parameter panjang sisi adalah panjang sisi kubus. Dan volume yang dikirim volume ya. Betul. Ini dia fungsinya. Namanya volume kubus tanda hubung. Jenis datanya double. Jadi bilangan pecahan presisi ganda. Kemudian isi argumennya adalah panjang sisi dengan jenis double. Artinya fungsi ini menerima kiriman data dari fungsi lain. Kalau ini kosong, dia tidak menerima. Sehingga di sini dia tidak perlu input karena dia sudah dikirimkan oleh fungsi lain. Kirimkan dari mana fungsi tadi? Kebetulan fungsi kita baru 2, jadi dia kirimkan oleh fungsi main. Nah, ini dia. Harus sama. Ini volume kubus, di sini juga volume kubus ya. Simpan dulu variabel. Bol hasil 1 umpamanya volume kubus, buka kurung, isi. 2 ini akan masuk ke sini nanti. 2 dihitung di sini. 2 kali 2 kali 2 dapatnya 8. Volume 8 akan dikirimkan ke hasil 1. Di-outputkan di sini ya hasil satunya 8. Ini hanya untuk membuat supaya rata saja ya, ratanya rata kanan. Set W. Kemudian selesai yang 2 dikirim kali 10. Ini belum keluar ya, belum keluar. Kirim dulu 10 nih. Tapi sudah disimpan di hasil 1. Jadi hasil 1 itu isinya yang tadinya ini hasil 1-nya belum ada isinya ya. Sekarang sudah berisi 8. Kirim kali baris kedua sekarang. 10 dikirim ke sini. Jadi yang 2 tadi isi panjang tadi udah isi 2, sekarang ditimpa menjadi 10. 10 kali 10 kali 10 dapatnya 1000. Volume 1000, 10 dikirim ke hasil 2. Hasil 2 sudah 1000 sekarang. Kemudian ini belum keluar dia, hasil 2 di sini yang 1000 variabelnya. Kemudian masuk lagi dikirimkan lagi 5. Arti yang 10 ditimpa lagi menjadi 5. 5 kali 5 kali 5. Jadi 125. 125 simpan sini. Baru kita hapuskan. Hasil pertama tadi nilai 8, keluar 8 ini 1000 ini hasilnya 125. Ini kalau datanya benar. Kalau datanya salah kita kirim kamu minus 2 gitu kan. Hasilnya nanti minus 8. Mana ada volume isinya 8, nanti akan kita edit ya. Makanya waktu sudah ada input. Sekarang nanti kita jalankan dulu. Jadi kalau negatif dia juga. Nah, kalau kita jalankan hasilnya kira seperti ini. Jadi hasil pertama adalah 8, kedua ya rumus cuma 1 ya. Datanya bisa kali panggil lagi ya akan muncul lagi. Isi data lagi ya. Jadi dia akan memproses 3 kali dengan 1 rumus. Dia bukan pengulangan ini ya, dipanggil lagi. Pengulangan secara kita nanti kita buat pengulangannya. Pokoknya diulang lagi untuk fungsi yang sama, data yang sama. Untuk fungsi yang sama, data berbeda. Ini dia, karena dia konstanta, ya udah seperti ini aja. Ya. Ini tadi ya pakai set W ya, supaya dia rata 8 saja. Kalau set W-nya nggak ada, ininya benar, hasilnya cuman 1000 ini dia ke kiri, 125 juga ke kiri, 1000 dengan 105 satunya sejajar, 8 dengan 1000 satunya sejajar. Kalau ini kan satuan ya kan, satuan puluhan ratusan ribuan. Itu guna set W. Set W itu dia di inputnya manip ya. Manipulasi berarti mengatur. Kita atur lebar. Kalau nggak kita atur, dia akan rata kiri. 8 sejajar dengan. Nah, angkanya nggak berbeda. Nah, dijalankan itu terus ya, karena datanya konstanta. Kalau kita masukin negatif, dia juga masuk. Nah, ya. Nanti kita edit lagi. Gimana supaya data yang salah tidak diproses. Nanti ada 2 kemarin kan. Jika pakai cabang, berarti dia, data ini salah. Tidak diproses. Kalau dia menggunakan pengulangan, berarti dia sebelum dia benar, datanya tidak masuk. Di fungsinya tidak perlu kita atur, karena di fungsinya akan menerima data yang benar saja. Tapi kalau cabang di fungsinya kita buat. Data yang salah tidak diproses. Kalau ini masih diproses. Jadi data yang salah itu masih diproses. Nanti saya coba tampilkan data yang salah ya, itu masih diproses.
sebelum kalian kerjakan ya, tutup dulu saya. Umpamanya datanya gimana kalau datanya negatif? Mana ada volume isi itu negatif kan? Volume isi ember berapa liter? Nggak ada kan? Paling minimnya kan, umpamanya ini yang negatif kan. Paling minimnya adalah 0 kan? Paling sedikitnya. Tidak ada data yang negatif untuk volume. Nah, contohnya. Tapi kalau sini dia masih diproses. Pokoknya semua data yang dikirimkan bagi dia diproses. Mau salah mau benar tetap diproses. Nah, padahal kan ini salah. Nanti baru kita batasi lagi datanya. Minus 105 ini kan bisa. Mungkin minus. Nggak ada masa volume minus. Volume itu paling kecilnya 0. Berarti nggak ada isinya. Nggak ada di sini. Nah, itu dia. Saya kembalikan lagi ya. Jadi data yang salah dia masih diproses. Nanti gimana cara untuk itunya? Nah, kita kemarin sudah ada 2 menggunakan cabang. Berarti jika datanya yang salah tidak perlu diproses. 2. Jika datanya benar baru diproses. Kemudian atau menggunakan tapi dari sudah ada input ya nanti ya. Atau nanti dia menggunakan pengulangan. Berarti selagi inputnya salah umpamanya. Jika input kecil, jika umpamanya panjang sisi ini kecil daripada 0, kan negatif ya. Berarti dia ulang lagi. Data Anda salah, ulang lagi. Pakai pengulangan. Kalau pakai cabang di sini nanti dia jika panjang sisi kecil dari 0, pokoknya langsung dia return-nya 0. Nah, itu aja dia kan. Kemudian yang kalau tidak kecil dari 0 baru diproses panjang sisi, return panjang sisi. Nanti akan kita ini. Nah, coba ini kalau sudah jalan, coba di-share ya. Yang sudah jalan, coba di-share. Silakan di-share ya bagi yang sudah jalan. Jadi 51 dulu ya, baru kita masuk ke berikutnya untuk data yang berbeda lagi. Coba dikirimkan ya bagi yang selesai. Tampilkan karena dia tidak ada input ya, pokoknya langsung jalan. Jadi ada 3 data yang kita kirimkan dengan penyelesaian yang sama nih ya. Jadi dia satu penyelesaian dengan data yang berbeda. Tidak perlu kita buat 3 rumus. 51 apa bukan tadi ya Pak? Ya 51 dulu yang ini yang ini ya 51A-nya nanti yang satu ya 2 fungsi 51 aja ya yang 51 dulu itu 51A nanti yang pertama ya 51A nanti itu ada dia adalah program dengan variabel lebih dari 1 tuh ya. Variabel. Kalau ini kan hanya 1 aja. Hanya panjang sisi ya. Nah, kalau 1A nanti dia kan variabelnya terdiri dari 3 variabel. Walaupun datanya konstanta ya. Variabelnya yang menampung itu 3. Ada panjang, lebar, dan sisi tinggi ya. Itu untuk bukan kubus nanti. Ini yang kubus dulu. Pak bisa dikirim salinannya nggak ya, lagi download materinya lama banget sinyalnya. Ntar saya kirimkan ya. Ini biasanya berapa? Ini bisa sekali nih ya. Kurung kurawalnya kurang di bawah tuh ya. Setelah return 0 ini tolong ditambah kurung kurawal ya. Kurung kurawalnya belum masuk. Kurung kurawal terakhir nih ya.
terakhir ini kan. Nah, Kelvin ya, coba Kelvin lagi. Datanya data konstanta ya datanya, jadi dikerjakan itu lagi. Nanti baru yang kedua sama masih data konstanta ya, cuman datanya lebih dari satu. Gimana jika datanya lebih dari satu, kemudian fungsinya juga kita panggil berkali-kali. Jadi Kelvin bisa. Nah, jadi kalau dijalankan ini terus ya. Ini yang di belakang itu dia rata itu karena dia set W tadi ya. Set W-nya karena datanya 4. Set W dia cukupnya. Nah, kalau datanya lebih dari satu, ya datanya lebih dari satu, variabelnya, gimana fungsi tersebut menerima ya. Nah, jadi dia sama, mau satu mau dua sama ya. Dia dalam ini ya volume ruang juga, volume ruang sekarang ya, bukan kubus ya, karena dia bukan kubus karena dia panjang dan lebar serta tingginya bisa berbeda. Nah, di volume ruang, nama fungsinya volume ruang. Kemudian isinya ada 3 karena dia panjang, lebar dan tingginya berbeda. Jadi double panjang, koma. Tadi kan hanya sisi udah selesai ya, satu kurung. Koma dia dipisah dengan koma. Double lebar, koma, double tinggi. Kemudian yang diprosesnya panjang volume, panjang kali lebar kali tinggi, atau kalau tidak pakai volume langsung return panjang kali lebar kali tinggi. Koma. Kalau pakai variabel berarti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi return volume. Kalau nggak mau pakai volume langsung return panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di fungsi ininya juga datanya 3. Namanya sekarang volume ruang ya, ruang. Jadi volume ruangnya waktu dipanggil juga hasil 1, hasil 2, hasil 3, itu 3 juga ya, kita panggil 3 kali. Kemudian volume ruang ini sama, volume ruang, karena dipanggil fungsi yang sama. Datanya yang berbeda. Nah, datanya yang berbeda. Kalau nanti datanya berulang nanti ya kita buat juga input ya, yang berbeda. Nah, datanya yang berbeda. Jadi dia 5, yang pertama panjangnya 5, lebarnya 2, tingginya 3. Ini data keduanya, panjangnya 10, lebarnya 7, tingginya 4. Yang ketiga, panjangnya 7, lebarnya 5. Ini masih yang benar dulu ya. Kalau yang negatif nanti dia juga tetap menghitung. Nah, ini baru kita sama lagi 1/4. Makanya hasilnya. Waktu dia dikirim 5, dia akan pertama dulu, apa namanya pertamanya di sini. Berarti 5 masuk ke panjang. Kalau di sini lebar, yang pertama, berarti 5 masuk ke lebar. Jadi mana argumen yang pertama dulu deh ya. Pokoknya data pertama di sini nih, pokoknya 5 pertamanya. Berarti dia akan masuk ke panjang. Kita maunya 5-nya masuk ke lebar ya. Lebarnya kita masuk ke sini, panjangnya kita tukar gitu ya. Atau ininya kita balik. 2 dulu baru 5. Ya harus pokoknya pertama masuk ke argumen pertama. Data yang kedua, di sini 2, masuk ke argumen kedua, ini lebar. Data yang ketiga, berarti yang angka 3 ini, berarti dia masuknya ke tinggi. Baru diproses, dikirimkan, masuk ke sini. Itu juga data yang lain. Ini datanya 3. Kalau tadi 3 kali juga perhitungannya dikali panjang sisi, kali panjang sisi, kali panjang sisi. Cuman karena dia sama semua, ya cukup sekali saja. Tapi kalau ini tidak, panjang dan lebarnya sama tingginya bisa berbeda. Sehingga dia datanya ada 3, yang menerima argumennya juga ada 3. Baru rumusnya juga berbeda 3 kali juga, berbeda. Tadi kan yang sama nih kali 3. Kalau ini sama. Nah ini di copy juga, ini di copy juga ininya ya. Saya tampilkan di sininya. Kalau belum ada saya kirim aja ya. Yang itu sebenarnya ini 51A nih ya. Nanti saya kirim 511 ya. Saya ganti 511. Nanti banyak nanti. Ininya masih bisa nih kayak. Paling dia nanti kurungnya lagi yang kurang ya. Coba dulu ya. Bisa. Sampai dia volume hasil 3 ya.
sampai hasil 1 aja ya. Sampai hasil 2. Hasil 2 aja. Volume sampai hasil 2 NL ya. 2 kali ya, nggak bisa sekali. Volume hasil 2. Saya lihat dulu sebentar. Sampai hasil 2 ya, tidak tambah. Saya kirim lagi sisanya ya. Jadi dia ya paling ya 30 ini dia cuman ya, 30 baris. Nah, ini sambungannya ya. Nah, kalau ini kita jalankan sama dengan tadi. Datanya 3 ya. Jadi kalau kita jalankan, jadi dia langsung hasilnya 5 kali 2 kali 3, 10 kali 7 ya. Oh, saya kirimkan ininya ya. Nah, ini dia kan. 5 kali 2 kali 3, 10 kali 3, 30. 10 kali 7, 70 kali 4, 280. 35 kali 3, berarti 105. Sejajar ini set B-nya tadi ya. Nah, 5 masuk ke panjang, 2 masuk ke lebar. Cuman kalau di sini kan dia, karena dikali ya, sama ya. Tapi nanti kalau ada pembagi apa, itu tidak bisa. Bisa berbeda. 5 tambah 2 dikali 3 akan berbeda. Kalau ini kan kali semua. Walaupun datanya nanti bolak-balik, ya hasilnya sama. Pokoknya dia 5 kali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 5 kali 3 atau 3 kali 5 kali 2 sama. Tambah juga begitu. Tapi kalau kurang dan bagi itu nggak boleh. Pasti dia salah. Ya. Datanya masih konstanta. Disimpan dengan nama yang sama ya. Disimpan dengan nama yang sama. Ini masih data yang benar dulu ya, kita buat ini. Coba bagi yang sudah di-share. Simpan ya. Ya, tutup, cukup. Kelvin, share lagi. Nah, cukup. Nanti kita coba untuk jika data tadi datanya salah, ini masih masuk ya, sama. Kita coba tadi ini. Oh, yang ini ya. Datanya umpamanya ini ada yang minus. Nah, yang 2 minus ya. Ini minus supaya sama. Kemudian yang di sini umpamanya 3-nya yang minus. Ya. Sama 5-nya lah. 25. 3 dan 5 minus gitu ya. Jadi tetap ini walaupun hasilnya akan sama ya, kalian perkalian. Kalau 2 kali minus kan sama dia. Tapi dia salah tuh sebenarnya kan. Ininya minus-minus berarti kan tidak ada lebar itu yang minus kan. Tidak ada tinggi itu yang minus. Nilainya paling 0 kan, tidak ada tingginya berarti dia hanya umpama tingginya nggak ada 0, berarti dia hanya luas ya, tidak ruang. Jadi umpamanya tidak ada tingginya sama, ini luas saja. Tapi di sini tetap dihitung karena tidak ada kita batasi ya. Nanti saya kembalikan. Nah, gimana supaya data yang salah tersebut tidak diproses? Nanti yang pertama dulu kita gunakan cabang, ya. Kita gunakan cabang supaya data tersebut sudah data ini nggak usah ini tetap hitung. Jelas ini apa minus ininya ya lebarnya tetap hitung. Dapatnya minus. Ini ya karena 2 kali minus dapatnya hasilnya benar nih ya. Cuman kan salah minus dikali ini kan tidak ada hasilnya. Masa tingginya minus, lebarnya minus kan? Ada. Lebarnya paling kecil 0 kan? Nah, ini tetap proses. Gimana nanti untuk menghilangkan ini? Supaya hanya data yang benar saja. Nanti ada 2 kan seperti yang kita pelajari. Yang pertama adalah menggunakan cabang. Tapi kalau cabang dia kita hindari, datanya salah akan keluar ya. Nanti akan kita waktu ada input nanti ya. Sekarang kita karena nggak ada input, jadi kita langsung aja di cabangnya.
Ya, di cabangnya kita buat dulu tadi yang pertama dulu ya, yang kubus ya, kita kembalikan dulu ya, kembalikan baru kita latihan 52 itu ya, latihan 52 mana untuk data yang salah nggak perlu kita proses. Untuk apa diproses datanya salah kok itu ya. Ini kita masuk ke materinya bagian 52 di bawah nih ya. 52. Ini diceritain di atas tadi nih ya, kita masuk. Ini dia. Nah, yang ininya kita tambahkan di sini. Pokoknya jika nilainya salah kan minus tadi ya. Jika nilai panjang sisinya ini yang kubus dulu ya. Jadi panjang sisi kecil dari 0, pokoknya dikirim 0. Atau dikirim 0. Atau nanti bukan bilangan ya. Sebenarnya salah, dikirim 0 dan diproses. Tapi jika datanya benar, baru dikirimkan. Data yang benarnya dikirimkan hasil yang benar. Kalau datanya salah, kirimkan aja 0. Ini kita masuk ke program yang di bawahnya. Nah, di sini tadi ya, flowchart-nya. Jika panjang sisinya kecil dari 0, tidak salah. Jika panjang kecil dari 0, langsung return 0. Jika lebih besar dari 0, berarti kan salah ininya, syaratnya salah, tapi di sini kan. Datanya besar dari 0, ini ya. Hitung. Panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Tapi kalau kecil dari 0, udah kirim 0. Nanti untuk ininya ada 2. Sekarang kita karena input. Kalau untuk pengulangan harus ada input ya. Latihan 52. Ya, kalau nggak ada saya kopikan lagi ya. Saya kopikan dulu biar cepat. Latihan 52. 52-nya. Nah ini satu ini dulu ya. 2 lah mungkin bisa kita. 52 saya kopikan dulu ya. Ini 2 kali kayaknya ya. Nggak bisa saya sampai fungsi main aja yang ini ya. Sampai ini. 2 kali kayaknya ya. Nanti dikopi lagi. Jadi ini datanya ada yang salah nih ya. Data yang minus. Cuman dia tidak akan diproses. Langsung dikirimkan nilai 0. Walaupun nilainya bukan 0 ya, tapi dikirimkan 0. Nah, ini ya. Ini kalau saya jalankan, ya, datanya itu ada yang minus ya. Nah, kalau kita jalankan ya, yang datanya minus karena dia salah ketik umpamanya kita salah isi, ini tidak diproses. Ini sisinya minus, enggak diproses. Kirimkan aja 2 0 kan ya. Ini benar, baru dihitung. 10 kali 10 kali 10. Ini bukan 5 kali 5 kali 5, min 5 kali 5, min 5 kali 5, min 5, tidak. Salah, tidak ada. Kalau sisinya negatif ya nggak ada. Paling kecil 0 berarti nggak ada volumenya gitu kan. Nah, tidak ada volumenya berarti dia lebih dari 0. Nah, ini kecil dari 0 proses. Nah, itu yang tadi dia jika kan di programnya tadi jika if panjang sisi kecil daripada 0 maka return 0. Nah, jadi kita kirimkan 0 nilainya. Tidak ada data tersebut, datanya salah gitu ya. Ininya dia. Jadi kalau tadi kan langsung nih proses langsung ke sini ya. Nah, ini nggak ada. Jadi dibagi lagi dalam kurungnya kan. Ini kan kurung ini, kurung kerawal, kurung kerawal. Ini kurung kerawal return 0-nya ya. Jika panjang sisi yang kita kirimkan tadi ada 3 kan. Min 2. Nah, min 2 itu min 2 apakah lebih besar dari 0? Ya kecil dari 0, tapi dia kirimkan 0. Kemudian masuk yang keduanya 10. 10 besar dari 0. Tapi dia tidak return 0. 10 dari 0 masuk ke sini. 10 kali 10 kali 10. Jadi 1000, kirimkan 1000. Datang lagi data ketiga, minus 5. Minus 5 kecil dari 0, benar. Kirimkan lagi 0. Ini tadi ada 2 yang 0 kan, yang pertama dan kita sesuai dengan. Atau nanti kita, itu bukan data. Bisa juga nanti. Ya. Bukan data. Nah, yang ini dulu. Coba di-share. Ya. Sebelum saya masuk ke yang lain. Satu lagi, sebelum kita ini ya, kita istirahat. Kalau data yang 3 tadi nanti kita juga coba. Nah, ya kan? Data min 2 tidak diproses. Buat apa orang datanya salah? Yang 10 benar baru diproses. Jadi bukan hasilnya 0 ya, datanya yang salah gitu ya. Tidak perlu data yang salah itu dihitung. Jadi kita akan menghitung. Coba yang lain.
Nah, sekarang habis ini kita masuk ke yang data lebih dari satu. Nah, kalau data lebih satu tidak bisa di hanya satu, harus dihubungkan dengan logika ya, logika. Supaya ketiga syaratnya terpenuhi baru dia diproses. Jika salah satu dari tiga syarat itu ada yang salah, berarti ada yang minus umpamanya, berarti datanya tidak diproses. Ayo, ada siapa tadi yang belum? Kevin? Nah, ya. Cukup, Kevin. Nah, sekarang kita masuk data yang lebih dari satu tadi gimana? Nah, ini dia lebih panjang untuk mencegah data yang salah tadi. Ya, mencegah data yang salah ya. Supaya dia data yang salah, karena dia ada satu datanya itu ada tiga. Ya. Ini saya buat dia program 521 ya. Satu fungsi itu, satu data ada tiga dia di sini. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Pokoknya di sini dia dua nih yang salah. Dia juga akan tolak. Ini satu, dia akan tolak. Yang benar ini, baru dia akan terima. 10 kali 7 kali 4. Kalau 5 kali min 2, min 2 itu salah. Ini apalagi 2 min 3. Nah, di sini dia dihubungkan oleh OR. Ya. Jangan N ya. Jadi waktu ini tadi masuk dia, umpamanya panjangnya 5, benar ya. Ininya min 2, udah. Ininya min 3. Jadi dia panjangnya benar. Lebih dari ini program ini aja ya saya supaya jadi satu halaman di programnya. Nah ini, ya. Ini kan ada tiga data, ya, ada tiga data nih. Ya, 5, min 2, min 3. 5 besar dari 0, benar. Tetapi min 2-nya tidak besar dari 0. Min 3-nya tidak besar dari 0. Sehingga ininya benar, ini salah, ini salah. Jika ada ini yang ininya ya ini ya, ininya datanya kan di sininya jadi salah ya. 5 kecil dari 0 salah. Tapi min 2 kecil dari 0 benar. Min 2, min 3 kecil dari benar. Ini benar, maksudnya ke sini. Kenapa? Datanya negatif. Satu yang benar, dua yang salah. Kemudian yang kedua, 10 kecil dari 0. Salah. 7 kecil dari 0, salah. 4 kecil dari 0, salah. Berarti ini tidak kirim 0, ini dia. Berarti 10 kali 7 kali 4. Kemudian yang ketiga, tiganya satu ya, ini satu lagi ya terakhir ya. Ada azan. 7 kecil dari ini, benar. Salah ya. Ini ya, 7 kecil dari ini kan salah. 5 kecil dari ini juga salah. Cuman ini, min 3 kecil dari 0. Benar. Berarti dia walaupun 2 salah, satu benar, dia tetap ke return 0. Nih, kalau saya jalankan, saya copy dulu ya, baru saya jalankan. Ini yang terakhir sebelum kita sholat, istirahat sholat maghrib ya. Ini juga 2 kali nih ya, 2 kali karena dia, saya ini aja karena 2 kali sampai di sini aja ya. Ke 30 aja. Nanti ini disimpan dulu aja ya, nanti habis maghrib kita. Itu ya. Kirimkan 2 kali nih ya. Satu lagi. Tapi disimpan aja dulu ya, disimpan, dijalankan, nanti kita cek habis sholat maghrib. Nah, ini kalau ini saya jalankan dulu ya contohnya ya. Jalankan, jadi ada 3 dia, yang benarnya 1 atau yang benarnya 2, dia tetap tidak jalan. Benarnya 1 ini. Kemudian yang di bawah benarnya 2, tetap dia akan di prosesnya adalah dikirimkan. Karena tidak ada lebar yang negatif, tidak ada tinggi yang negatif. Min 2, min 3. Ini kan benar 5-nya, tapi ininya salah. Dihubungkan dengan OR ya. Jangan N. Kalau N nanti dia salah semua baru dia 0. Ini salah satu salah, dia akan salah. Ini benar semua, ya udah dihitung. Ini satu yang salah, walaupun 2 benar. Nah, tetap salah. Tetap jadi dikirakan 0. Tidak ada tinggi yang. Ini baru. Belum saya share ini ya, sebentar. Nah, ini dia. 2 salahnya, 0. 1 salahnya juga 0. 3-3-nya benar, baru dihitung. Nah, kita istirahat sholat maghrib dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi setelah ini. Di share yang tadi ya. Di share. Untuk data yang salah tadi ya. Yang latihan terakhir 5
523 ya. 522 ya. Coba di-share. 552 ya, 521 ya. Cukup, cukup. Kemudian siapa lagi? Coba Kevin. 521 ya. Nah, sekarang kita bentuk yang lainnya ini nggak perlu diinikan ya. Bentuk yang lainnya bisa juga ya. Kalau tadi kan dia 521-nya kan jika dia salah tadi ya. Nah, kemudian kalau dikirimkan 0, yang benarnya baru dikirimkan nilai hasil yang sesungguhnya. Nah, ini bisa juga kita gunakan nilai yang benarnya di atas. Tadi kan yang salahnya di atas ya, return 0 ya. Ini returnnya ininya sebenarnya sini return yang benar di sini. Jika panjangnya besar dan sama dari 0 berarti yang positif. Positif, ini kan. Kalau tidak yang negatif tadi ke sini dia. Katanya sama tadi bapaknya ini. Cuman dia tidak dikirimkan return 0. Sehingga dia nanti akan mengirimkan not a number. Jadi bukan bilangan katanya kan. Yang apa? Yang nilainya kecil daripada 0. Hanya 2. Kalau tadi kan 0 dikirimkan ya. Ini nggak usah diinikan ya. Ini salah satu alternatif aja ya. Nah, jadi dia dikirimkannya bukan 0 tetapi not a number. Berarti bilangan tersebut tidak diproses. Bukan bilangan katanya. Yang negatif. Gitu ya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk yang data lebih dari 1. Ini yang data lebih dari 1. Ini dia, ini nggak perlu saya kirim ya, itu sama. Ini 523 saya ini kan. Panjang siswi tadi ini. Tidak input ya. Tidak input ya. 523-nya udah input. Nah, ini datanya yang tadi. Ini juga bentar. Ini salah. Nah, ini untuk bentuk data variabel sekarang. Data variabel berarti datanya kita inputkan. Bisa kirimkan dulu ini ya. 5, tapi ininya nggak usah dikejar, 522 saya kirim aja tapi nggak usah ditampilkan ya. 522 saya kirim dulu, 522. Tapi nggak usah di-share nanti. Yang di-share nanti 523. Karena itu datanya adalah data, sebentar, sampai di sini saja, sampai 27 ya. Ini nggak usah di-share ya. Nggak usah di-share ya. Tapi tetap disimpan ya. Simpan ya. Simpan. Jadi latihan 522 nggak usah di-share. Ini bentuk lain daripada untuk data yang salah ya. Nah, yang disimpan dulu ya, ambil dulu, nanti baru saya kirim lagi 523-nya. Ini datanya data variabel. Kalau tadi kan siapapun yang menjalankan programnya hasilnya sama. Nah, sekarang dia inputnya dari kita. Ini yang satu dulu nih ya. Yang satu dulu, yang datanya hanya apa namanya? Datanya satu aja ya, sisi. Ini nanti yang 2. Saya ubah ya, nanti saya tambahkan lagi. Nah, itu dulu ya, nanti saya kirimkan lagi yang latihan 524. 523 dulu ya, 523. Nah, datanya variabel. Yang data variabel berarti itu tergantung dari kita. Nah, tergantung dari kita. Ini ada pengulangan yang sebuah supaya kita tidak mengulang-ulang lagi keluar dari program. Nah, ini sampai nah, ini yang latihan 523 ya. Ini dia. Nah, ini baru dijalankan nanti ya. Karena dia ini hasilnya bisa berbeda tergantung dari input masing-masing. 523. Bisa tambah lagi satu lagi.
Kalau yang tadi hanya bentuk lain ya, bentuk lain daripada untuk membuat menampilkan data yang salahnya. Not a number sama aja dia no, not a number, pokoknya dia datanya salah ya, tidak diproses. Nah, kalau yang ini dia datanya sama dengan yang tadi, tidak akan kita proses yang ini, tapi datanya kita yang inputkan. Datanya belum ada nih, tidak ada. Sign kita inputkan, datanya kita inputkan. Masukin sisi kubus pertama, kedua, ketiga. Nah, nanti salah satunya atau dua atau pokoknya ada yang berbeda lah ya. Kita masukkan ini yang negatif gitu ya. Supaya nanti yang negatif dia di sini dia tidak akan diproses. Ini dia contohnya tidak prosesnya yang number tadi ya. Makanya yang 522 nggak usah saya bilang ini kan langsung 523. Ini juga yang salah akan number dia. Panjangnya besar dari 0 akan diproses, kecil dari 0 akan number. Ini yang satu dulu ya, yang satu variabel. Tapi datanya variabel bukan konstanta. Nanti baru yang dua kita buat. Yang lebih dari satu datanya. Ya. Sebelumnya kita buat dulu yang inputnya yang ini. Kalau yang salah nanti, ini juga tidak diproses. Dia belum langsung keluar hasilnya. Kita menentukan. Lebarnya berapa? Oh, saya ambil ini 7 umpamanya sisinya. Jadi 7 kali 7 kali 7 nanti ya. Ini saya maunya 10, saya ambil ketik min 10 gitu ya. Ini 15 umpamanya nanti. Nah, berarti yang di tengahnya dia tidak akan diproses akan nambah. 7 kali 7 343. 10 enggak, bukan minus 1000 atau 1000 tidak. Ini 15 kali 15 kali 15 3300. Kalau data yang lain ya oh salah tadi. Yang kedua itu bukan min 10, artinya 10 ya sama apa. Yang di atasnya malah yang salah umpamanya data di atasnya data min 7. 10 ini minus 15 umpamanya. Hanya yang 10 yang diproses ya. Tapi dia udah dikirim dulu. Nah, dia jelas datanya salah dikirim. Nah, gimana? Nggak perlu nih dikirim, orang udah salah kok gitu ya. Jadi kita tidak perlu merubah di sini. Tadi kita gunakan while, kalau ini gunakan if ya untuk di fungsi kubusnya. Gimana nanti fungsi kubusnya itu yang benar saja diterima. Jadi disaringnya di input. Nah, nanti kita ubah lagi. Sekarang kan enggak. Pokoknya kita kirim 7 di proses. Baru nih, oh nih enggak. Salah kan. 10 baru 15, oh ini salah. Nah, seperti itu ya. Tetap fungsinya tetap masuk dulu dia ke fungsi. Cuman yang salah datanya tidak diproses, yang benar baru diproses, dihitung ya. Nah, yang salah tidak dihitung. Tapi sudah masuk dulu dia. Nah, nanti gimana untuk di fungsi kubus kalau di sini dia tidak perlu dia menghitung yang salah. Jadi yang masuknya semuanya sudah benar. Nah, nanti penyaringannya di inputnya. Nanti kita coba. Nah, ini coba dulu share dulu. Program yang sama itu ya, program yang sama kita buat untuk supaya nanti yang itunya itu tidak perlu data fungsi fungsi kubus menghitung lagi supaya dia hanya yang benar saja yang masuk. Nah, kita sortirnya nanti di input. Selagi dia kecil dari dari 0, dia tidak akan dikirimkan, inputkan lagi. Nah, berarti dia menggunakan pengulangan ya. Jika saya coba juga yang ini. Nah, ini dulu, nanti baru kita coba yang pengulangan. Jadi datanya tetap dikirim, tidak ditolak, cuman tidak diproses gitu ya. Tidak ada penyaringan di depan atau filter di depan tidak ada langsung. Baru di fungsinya, oh ini datanya salah, tidak diproses. Nah, nanti gimana di fungsi kubusnya hanya data yang benar saja yang diterima, yang salah sudah disortir di input. Nah, baru nanti kita coba ganti, edit lagi itunya, sehingga tidak perlu kita cabang lagi di dalam, karena nanti cabangnya nggak ada gunanya, karena dia sudah yang benar saja yang masuk. Kalau yang pertama tadi programnya kita yang harus benar dulu ya. Coba di share yang latihan 5 berapa tadi yang 523 ya, 523. Ya. Ya, nanti di inputnya ada yang dibuat yang ini, yes dulu ya, jawab yes dulu. Yang minus ya. Biar ketahuan nanti yang salahnya, yes dulu ya. Input kan ada yang minus ya datanya. Itu kan yang benar udah.
Ada yang minus nanti, yang minus ya. Nah, pasti kan yang minus nanti dia tidak akan dihitung ya. Nah, ya. Nah, ini oh ini masih kok masih sama dengan yang tadi kalian. Kok bisa salah? Ini kan yang di copy itu ini dia nih. Harusnya kan dia not a number ya, atau nanti kita inikan saja pakai yang 0 ya. Saya ubah sedikit ininya. Jangan yang itu ya. Yang fungsi kubusnya saya ubah ya ininya ya. Supaya jika ininya kecil dari 0 ya. Ini dia tidak ininya sebut dulu yang B ya. 23 setup. Saya simpan dulu ya. Emang ada beberapa komputer seperti itu. Ya. Ini saya ubah. Jadi ada beberapa komputer seperti itu. Semester kemarin juga begitu. Padahal programnya persis sama. Nah, nanti kita kembalikan ke ininya. Nggak berlaku ini dia. Nanti ininya, jika kecil dari 0, nanti di sininya kita gali lagi. Biar 0 aja dia. Return 0. Ya. Kemudian di sininya, nah ini dia. Ini tutup kurung dulu ya. Baru itu panjang sisi kecil. Ini ya. Panjang sisi dalam kurung 0. Turun. Kenal, kemudian baru ini tutup ya. Yang ini aja nanti, ini ya. Yang dirubah ini aja nanti saya kirimkan ya. Fungsi utamanya tetap fungsi kubusnya yang kita ubah. Saya baru ingat kemarin juga ada komputer yang prosesnya seperti itu. Dia yang diisi adalah bukan variabel hasil, tapi adalah inputnya. Coba ya. Nah ini coba saya kirimkan ya. Yang diubah nanti ininya aja ya, fungsi ininya aja. Copy paste ini sampai ke sebelum fungsi main. Jadi dari fungsi menghitung kubus, ubah menjadi fungsi main. Jadi juga semua kita ini kan ya. Ditimpa yang tadi ya. Ini saya kirimkan ke salah dia tadi. Emang ada beberapa komputer yang seperti itu. Tadi ada juga beberapa ya. Nah, di fungsi apa namanya? Fungsi volume kubusnya diganti. Kita menggunakan return 0, kemudian yang benarnya. Sehingga dia nanti yang salah itu 0 dia. Coba di copy lagi. Jadi ubah yang tadi ya, yang bagian atasnya aja di copy paste ya, timpa. Nah, ini tadi. Nah, ini yang kubus diganti dengan ini. Yang baru saya kirim. Saya ganti namanya ini, sudah satu-satu ya. Ini karena sudah ada yang A. Ini saya ganti B dulu ya. Kalau itu dia semua itu benar ya. Kalau itu semua komputer sama. Kalau yang tadi dia tidak semua ada yang berbeda. Nah, kalau sudah coba di-share. Inputkan lagi yang negatif juga ada ya. Dia pasti 0 kali ini ya, dia pasti 0. Nah, dia jika kecil dari 0, return 0. Tadi kan tidak langsung nggak pakai else kita ya.
langsung keluar ya. Ini if ya, itu keluar. Jadi keluarnya nah kita buat langsung dia nilainya sama dengan input kan? Tapi kan tidak. Coba ada yang bisa? Sebelum kita lanjutkan dengan apa namanya? Inputnya yang kita sortir. Harusnya tidak input walaupun apapun mau benar mau salah tetap dikirim ke fungsi kubus. Baru di fungsi kubus akan dicek mana yang benar, akan diproses, yang salah langsung dikirimkan 0. Nah, jadi ya. Ini copy ini saja tadi ya. Mirip kita yang pertama tadi, yang kedua ya. Kita sortir. Itu 0. Kita salah. Tapi ada program komputer yang bisa deh ya, tapi dia tetap not a number. Tapi tidak semuanya bisa. Tapi kalau dari 0 pasti bisa. Ayo, coba dikirim. Izin share. Masukin yang negatif juga ya. Nah, ya, 1, 2, 2. Ya, yang ini kan coba yang min-nya dipindahkan ke yang lain. Yes dulu ya. Coba yang min-nya dipindahkan ke yang lain. Tukar gitu ya maksudnya ya, yang lain, data yang lain. Otomatis satu tadi benar, pasti positif. Yang min-nya coba diganti. Ya. Maksudnya yang kubus yang lain juga ada yang min tapi bukannya. Ini kan positif semua ya. Coba yes dulu. Yes dulu. Yang minnya, kalau tadi kan kubus di bawah, coba yang di atas yang minnya. Cek benar nggak dia juga. Ya. Nah ya, ada. Tapi semuanya jika ada negatif tidak akan dikeluarkan. Ya, coba tutup. Kevin bisa? Bentar Pak, lagi dicoba. Jadi dia tetap menerima ya data yang salah, cuma tidak diproses. Nanti kita coba yang berikutnya, tidak perlu lagi data yang salah dikirimkan, langsung di-cut di inputnya. Selagi dia salah, inputnya tidak akan masuk. Suruh ulang lagi kita, tapi dia benar gitu ya. Itu sudah kita gunakan while lagi ya. Datanya masih yang satu ya. Kita coba data yang lebih dari satu. Ya, cukup. Nah, sekarang kita coba program berikut saya kirimkan dulu ya untuk apa namanya. Di sini tidak perlu lagi kita sini langsung diproses saja. Artinya apa? Yang masuk ke sini sudah tersaring data yang benar di volume kubus. Berarti di inputnya kita saring. Ini dia kan namanya. Masukin ke kubus. Jika while ketika sisi satu ini kecil dari 0, nggak masuk, salah.
masukin lagi volume kursor lagi, dia salah akan dicek dulu. Kalau udah benar baru masuk yang volume kedua, masuk volume ketiga dan seterusnya. Nah, ini nanti juga bisa kita buat input yang mau kita hitung tuh. Kalau tadi kan ini pasti nih, ini tiga ya. Kita maunya berapa? Oh, hanya 2 saja saya mau hitung. Nanti kita gunakan, nanti menggunakan for lagi kan, for berapa kubus, berapa jenis sisi kubus yang mau diinputkan. Masukkan dulu sini kan. Jika dia taruh, dimasukkan di sini. Nah, nanti saya edit lagi nih sedikit ya artinya. Sekarang kita ini dulu aja. Tetap 3 ya. Ini dia datanya selalu 3. Nanti bisa kita menunjukkan, oh saya mau 5. Berarti kita copy paste lagi kan. Oh saya mau 6, paste lagi. Nanti tidak seperti itu. Nanti dia akan menghitung sesuai dengan input kita. Kalau mau 2 ya 2 saja. Kalau ini nggak bisa, selalu 3. Kita mau 2 nggak bisa. Kita mau 4 nggak bisa. Gitu ya. Nanti kita ini kan. Nah, ini saya ini dulu ya. Saya kirim dulu. 3B saya kasih nama supaya tadinya 3A ya. 3B sampai 30 cuma misalnya ya. Bentar dulu. Ini mungkin bisa 3 kali nih ya. Karena dia cukup panjang sampai while ya, sampai while. Karena masing-masing datanya kita kontrol dulu. Setelah benar dia baru dimasukkan. Nah, ini 3 ya, 3 kali ini ya. Nah, sambil kalian mengopi, saya jalankan dulu program tadi, sehingga kita tidak perlu lagi mengirimkan data yang salah. Kalau salah langsung diceknya di input. Nah, diceknya di input. Ini contohnya. Copy dulu tuh ya, sambil mengopi saya share hasilnya. Nah, pokoknya tadi kita minus tadi kan. Sisi kubus pertamanya minus 3. Ini tidak akan masuk. Input salah, masukin lagi yang benar gitu kan. Oh, minus 21 ya tetap salah selagi di minus ya. Lalu oh ini 5. Lalu yang kedua dia masuk data kedua. Ya, kedua juga umpamanya salah, data min 7. Oh, salah. Baru dia 7, 8 baru benar. Ya. 3 aja begitu, 12 ya salah. Harusnya 12. Akhirnya baru dia akan masuk. Sehingga di 5 ya, 125, 8, 512, ini 12, 1708. Kalau salah tidak akan masuk. Sehingga di fungsi kubus tidak perlu kita cabang lagi. Datanya pasti benar. Di sininya langsung dicari. Kalau tadi tidak kita cabang di ininya, yang salah juga dihitung. Ya, datanya minus juga dihitung. Nah, gitu ya. Tidak. Ceknya. Jadi boleh salah satunya ya. Tapi tidak ada gunanya dua-duanya. Umpamanya, oh kita kasih juga cabang. Tidak ada gunanya. Kenapa? Ini dosa pasti benar yang masuk. Selagi salah dia tidak akan masuk. Gitu ya. Ini juga nggak masuk. Oh, kubus pertama nggak masuk, yang lainnya juga tidak akan masuk. Gitu ya. Selagi ini salah, dia lagi. Tuh, cara lainnya untuk menyortir data. Jadi bisa di fungsi kubusnya kita atur, artinya apa? Data yang salah juga diterima, cuman nggak diproses. Atau hanya data yang benar saja yang langsung, berarti di inputnya kita sortir. Itu dulu, ya. Nanti yang berikutnya yang data 3 nanti ya, data yang lebih dari 1 ya sama sebenarnya, tapi inputnya juga 3. Cuman belum saya buat untuk yang ininya ya, yang apa namanya? Untuk apa namanya data yang sortiran input ya. Saya langsung sortir saja. Yang terakhir kita nanti. Coba di share bagi yang sudah. 3 kali copy tadi ya, karena dia cukup panjang karena setiap input kita buat while-nya ya. Yang sudah coba di share ya. Termasuk yang satu lagi data terakhir kita.
Kalau sudah di-share ya. Tinggal satu lagi kita hari ini, nanti kita lanjutkan. Izin share. Nah, silakan. Nah, yang salah juga dicoba inputnya dulu. Jadi biar ketahuan. Coba kalau salah dia, pokoknya pertama salah dulu gimana. Dia tidak masuk ya, waktu baru dimasukin yang benar. Yang kedua juga coba dulu yang salah gitu ya. Baru masukin yang benar sekarang. Jadi cek kalau yang benarnya udah pasti itu ya. Yang data salah yang perlu kita cek. Tapi tetap coba yang benar nantinya. Salah, coba yang benar. Salah, coba yang benar. Ya, supaya nanti data yang salah tidak akan pernah masuk. Coba share lagi. Siapa? Kinati tadi. Kalau salah, baru benerin. Sampai dia, buat bilang salah ya, biar ketahuan. Ditolaknya ya. Biar data 7, baru masukin yang benarnya. 7 umpamanya. Nggak pakai min. Nah, kan? Yang kedua juga gitu. Yang salah dulu datanya. Yang 3, coba yang salah dulu. Baru yang benar. Oke, selalu nolak. Baru inputkan yang benar. Nah, kan? Di sininya tidak ada lagi yang 00 ya. Karena semua input sudah benar. Salahnya di sini kita dicek. Di inputnya dicek. Ya, Kevin, kalau ada, biar kita masuk yang terakhir. Buat input yang salah dulu ya, Kevin ya. Jangan yang benar dulu, coba yes dulu. Ya. Setiap itunya kita coba yes dulu, yes dulu. Ya, coba yang salah dulu baru benar gitu ya. Setiap itunya, kubusnya baru benar. Kemudian salah dulu, yang kedua juga salah dulu, baru benar. Kita cek ya. Nah, baru tiganya juga salah dulu, baru kita coba. Jadi yang salahnya tidak akan pernah dihitung. Sehingga tidak ada yang nol nilai sini atau not number. Nah, ini yang terakhir. Untuk data yang lebih dari 1 tadi. Nah, datanya lebih dari 1 ya. Cuman ini masih di fungsi ruang ya. Ini ruang ya, bukan kubus, karena panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Di sini kita cek. Nah, sama dengan tadi. Kita cek tiga-tiganya. Jika panjangnya kecil dari 0, atau lebarnya kecil dari 0, atau tingginya dikirim 0. Kalau tidak, baru dikirimkan nilai yang benarnya. Yang salah, kirim 0. Nah, ini ada 3 kan datanya, berbeda. Nah, salah satu aja untuk yang input yang pertama, umpamanya ruang yang pertama, panjangnya benar, lebarnya benar, tingginya salah, dia akan salah. Yang kedua umpamanya, tapi dia tetap diterima ya, hasilnya yang 0 nanti. Yang pertama malah satu yang benar semua, panjangnya benar, lebar dan ini salah. Nah, dia akan tetap salah. Ya. Nah, ini saya kirimkan dulu, baru saya outputkan ya. Ini juga agak banyak nih. Ini masih banyak tadi, kita saya berapa? 62 ya, ini 2 kali bisa kali. Sampai ke 30. Tidak satu lah ya. Coba. Oh, tadi kan hanya 1 datanya. Ini dari 3 data tersebut, salah satunya saja yang salah, dia tetap salah. Nah, jadi ya.
Tadi kan hanya cukup satu saja, karena datanya hanya satu ya. Jadi kalau ini dia datanya sebentar nih. Tiga kali kayaknya ya. Tiga kali ya, kurang. Nah, 3 kali ya. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuman dia datanya 3, masing-masingnya berbeda-beda. Ya. Tadi kan untuk 3 data sebenarnya cuman sama, masing-masing kubusnya sama ya. Nah, ini dia 3-3-nya berbeda. Jadi kalau ada, berarti datanya 9 ya totalnya, masing-masing 1. Ini karena kita jumlahnya masih kita buat konstanta. Nah, nanti kalau kita buat variabel ya tergantung dari input kita. Nah, ini dia panjang, lebar, dipisah spasi ya. Pisah spasi. Atau enter boleh. Saya spasi aja, umpamanya lebarnya 5, tingginya min 4 umpamanya. Lebarnya panjangnya 5, lebarnya min 4, ininya tingginya 7 umpamanya kan. Itu tak diterima ya katanya. Yang kedua, ininya ya min 7, ininya 3, ininya 5 umpamanya kan. Yang terakhirnya benar semua, 17 tadi ya salah. Ini 10, 5, 3. Yang duanya akan 0. Kan? Hanya satu yang salah, padahal datanya 3. Dipisah koma ya, kalau di enter kepanjangan ke bawah deh. Sehingga dia, ini apa? Lebarnya salah. Ini apa? Ini panjangnya yang salah. Ini benar 3-3-nya. Nah, ini bisa juga kita buat seperti yang tadi inputnya. Di inputnya kita cek. Jika ketiga-tiganya ini baru kita inputkan lagi. Soalnya ada yang salah. Pakai while lagi ya. While sein 1, sein 2, sein 3-nya. Ini sein ini apa ya? Ada 9 kan? Ada 9 sein. Masing-masing 3. Nah, ini ya. Nah, bisa kita hitung lagi. Di sini kan. Sein panjang, lebar, panjang 1, lebar 1, tinggi 1 ya. Baru dia kita while lagi. While sein 1 apa panjang 1 kecil dari 0 or lebar 1 kecil dari 0 or tinggi 1 kecil dari 0, data salah. Kemudian masukin lagi nih yang tadi di copy paste aja ini kan. Kemudian yang kedua juga gitu. Sehingga di atasnya tidak diperlukan lagi ini while-nya, if-nya. Langsung aja. Benar langsung double return. Tinggal lihat yang tadi ya. Jadi di sini ada 3, 1 saja yang salah, dia akan 0. Masing-masing ruang ya. 3-3-nya benar, dia baru diproses. Itu yang terakhir kita hari ini. Coba kalau yang sudah di-share ya. Nanti kita yang sudah coba di-share. Masukin ya salah satunya yang salah ya. Ada yang salah, kan ada 3 tuh. Jadi pakai spasi saja ya. Namanya panjang 5 spasi. Lebar 3 spasi. Tinggi min 2 umpamanya kan. Atau salah satunya lebar panjangnya min 7, lebar 5 spasi ya, pakai spasi ya. Jadi gunakan spasi.
Ya, kalau ada yang selesai, coba di share ya. Terakhir kita sudah jam 7 lewat dikit ya. Nah, Kevin, selesai? Belum Pak, bentar. Nah, 3 kali ya kopinya ya, karena dia nggak bisa 2 kali ya. 3 ya. Kalau ada yang selesai, coba di-share ya, biar kita tutup kuliah kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ayo, biar selesai kita. Spasi ya datanya. Karena ada panjang, lebar, dan tinggi ya. Kasih salah satu datanya negatif. Coba masukin. Data kedua, di spasi setelah data pertama spasi dulu. Coba inputkan. Enggak dulu, baru spasi. Ada yang minus ya, kasih yang minus salah satunya. Yang lainnya boleh enggak minus. Nah, baru yang keduanya. Ya. Spasi, baru data ketiga. Yang tiga jangan ada yang minus ya, biar kelihatan ada yang hasilnya. Yang tiga positif semua. Nah, ya. Jadi dia yang ada salah satu atau dua, pokoknya yang mana saja yang negatif, dia tidak akan diproses karena datanya salah. Jika semuanya benar, positif artinya datanya tidak ada negatif, baru dia akan dihitung. Ya. Nah, tutup ini biar yang lain. Tutup share-nya. Yuk, satu lagi. Kevin ya, terakhir. Nah, ini negatif semua ya. Nggak apa-apa, tapi dia salah semua. Ya.
Ini yang pertamanya, yang keduanya, ini yang ketiga ya. Nah, tutup aja Kelvin. Nanti kita lanjutkan fungsi yang lain besok ya. Udah pasti input kita ya. Dan kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu di minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.